tidak dapat doa ya dari orang yang sudah meninggal dan lain-lain itu. Lalu dikasihlah masuk ke dalam peti sehingga barang-barang itu dikuburkan bersama yang sudah mati atau yang sudah meninggal. Nah, kalau tujuan seperti ini jelas sekali salah, teman-teman. Dan saya berani mengatakan ini menyesatkan sebab anaknya mau sekolah di Bogor. Bang, kamu tinggal itu rokok sebungkus ya, seminggu juga habis ini. Bukan yang untuk dirokok, bukan untuk menyembah berhala. Itu hanya untuk menyenangkan yang ngasih. Atau umur kamu, Pak? Pulang. Mau keras-kerasan kita? Bukan. Saya pendeta. Itu siapa? Mau keras-kerasan kita? Saya anak ini. Kau pendeta kenapa mereka? Itu pekerjaanmu. Saya pendeta bilang, emang dia lebih hebat. Pendeta apa kau? Itu apa saya? teman yang terkasih, berjumpa kembali di channel Apologetika Eksklusif. Pada kesempatan ini saya mau membahas itu ada satu video yang beredar di Facebook, masalah antara pendeta dan keluarga pada saat penguburan, yang mungkin itu penguburan anggota keluarga tersebut. Dan kita telah menyaksikan video sebelumnya tadi di awal. Nah, jadi saya akan mencoba menanggapi itu secara ringkas. Jadi saya tidak begitu masuk ke dalam ranah teologis sebab saya belum memiliki kapasitas untuk mengkaji itu lebih dalam. Nah, kalau kita perhatikan itu terjadi karena keluarga sebelumnya memasukkan tas dari almarhum ke peti jenazah. Ya, jadi mereka memasukkan itu ke dalam dan dibawa ke dalam kuburan gitu. Jadi maksudnya itu akan dibawa oleh almarhum ke dalam penguburan, ke dalam penguburan gitu. Jadi oknum pendeta itu tidak setuju, lalu terjadi yang namanya pertikaian. Nah, teman-teman yang terkasih, memang jemaat-jemaat gereja suku biasanya yang saya lihat itu sering melakukan hal yang sama ketika anggota keluarga ada yang mati atau ada yang meninggal lah istilahnya itu. Jadi sering mereka melakukan itu. Biasanya itu kasih itu jenazah, di samping jenazah itu di dalam peti dikasih semisal ulos, emas, perhiasan dan lain sebagainya. Nah, jadi gereja-gereja suku yang saya maksud itu adalah gereja-gereja tradisional. Semisal HKBP, GKPS, lalu GPIB. Nah, jadi ini tidak mengurangi kapasitas sebagai gereja ketika dikatakan sebagai gereja suku. Oleh karena gereja suku itu disebut sebagai gereja suku karena dia itu lintas suku, ya, lintas adat istiadat dan lain sebagainya. Jadi seringkali orang kan kalau sudah gereja suku ini mereka tidak pede. Lalu orang-orang yang mengatakan itu gereja suku, mereka juga menganggap diri mereka pede, ya. Semisal orang Sikira Baraba, setahu saya itu menganggap gereja suku itu sebagai gereja yang tidak ada harganya dibanding dengan gereja-gereja yang baru datang pada abad yang ke-20, teman-teman. Nah, jadi tanggapan ringkas saya begini. Ini tanggapan ringkas ya, tapi praktis, teman-teman. Yang pertama itu perlu diverifikasi ya. Apa tujuan diberikan semacam barang-barang berharga atau perhiasan milik kepunyaan yang sudah meninggal dalam peti ya? Apa tujuan? Jadi kita harus tanyakan ya sama keluarga atau kerabat-kerabat yang sudah meninggal itu. Nah, kalau tujuan itu untuk dapat berkat atau yang sudah mati telah berpesan, lalu
anggap itu satu wasiat, lalu keluarga takut akan hal itu, takut tidak dapat berkat, ya, tidak dapat doa ya dari orang yang sudah meninggal dan lain-lain itu, lalu dikasihlah masuk ke dalam peti sehingga barang-barang itu dikuburkan bersama yang sudah mati atau yang sudah meninggal. Nah, kalau tujuan seperti ini jelas sekali salah, teman-teman. Dan saya berani mengatakan ini menyesatkan, sebab bukan Tuhan lagi yang menjadi fokus iman dari keluarga itu, ya, atau bukan kepercayaan kepada Tuhan lagi yang menjadi fokus mereka, melainkan pada orang yang sudah mati. Jadi ketika keluarga memberikan itu dengan tujuan seperti yang telah saya katakan tadi, supaya dapat berkat, maka itu jelas sekali salah. Ya, tetapi karena sekarang itu sudah banyak orang yang boleh dikatakan mereka sudah memiliki pikiran yang gimana ya, yang tahu akan hal itu. Ketika mereka memasukkan itu, maka orang-orang akan mengklaim bahwa itu berhala, dan mereka tahu bahwa ketika mereka memasukkan itu mereka akan ditegur. Maka mereka berkata bahwa oh, ini bukan semacam penyembahan atau mengalihkan kepercayaan, bukan, tapi hanya untuk semacam ya, karena barangnya itu tidak digunakan ya, lalu dimasukkan ke dalam itu. Jadi mereka menjadikan itu sebagai alasan memasukkan itu. Tetapi sebenarnya mereka dalam pikirannya supaya dapat berkat. Nah, jangan salah juga kita menilai akan hal itu. Untuk itulah perlu ditegaskan oleh setiap pendeta bahwa tujuannya itu apa. Perlu mereka tanyakan terlebih dahulu sebenarnya tujuannya itu apa. Ya, bahkan anggota keluarga dalam video itu mengatakan bahwa itu kami masukkan bukan untuk berhala, bukan untuk penyembahan berhala. Lalu pendetanya ngomong, lalu salah seorang pria di samping itu marah dengan pendeta sampai nunjuk-nunjuk dan segala macam. Itu saya rasa itu juga tidak etis ya. Tetapi bagaimanapun juga kita harus bisa mengambil sikap yang baik dalam hal itu. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau seandainya itu tujuan seperti itu jelas sekali salah, dan menggunakan istilah yang saya katakan tadi sebagai alasan bukan untuk penyembahan berhala, tetapi di sisi lain juga tujuannya karena takut. Nah, itu juga salah ya. Lalu kalau alasannya itu bukan untuk tujuan apa-apa di balik itu, seperti yang sebelumnya saya katakan sekali lagi sebelumnya, ya, bukan apa-apa, atau tidak ada makna di balik itu semua, ya, bagi saya itu tidak masalah ya. Mungkin juga tidak ada orang yang mau memakai perlengkapan itu ya. Semisal itu ada tas itu atau baju-baju lah dari orang yang sudah meninggal itu. Mungkin juga tidak ada yang yang mau memiliki itu. Lalu karena tidak ada ya sudah dikasih dalam peti lalu dikubur ya. Biar orang nanti tidak bisa melihat lagi, lalu barang itu akan hilang secara ya bersama dengan siapa itu yang dikuburkan, teman-teman. Nah, tetapi jauh lebih baik jika itu dikasih sama orang yang membutuhkan ya. Yang membutuhkan. Kalau keluarga mau gitu. Dan itu bisa menjadi berkat bagi keluarga ya. Orang itu juga diberkati dan keluarga juga diberkati atas dua orang tersebut. Mungkin ada orang yang yatim piatu atau orang yang memiliki kebutuhan akan hal yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal itu, maka bisa ya dapat berkat dari hal itu. Nah, orang yang dapat juga diberkati dan keluarga dapat diberkati oleh doa orang yang mendapat bagian dalam hal itu, teman-teman. Jadi ini bukan tanggapan khusus ya, tetapi ketika fenomena ini terjadi ya di berbagai jemaat-jemaat Kristen, maka kita wajib melakukan hal itu. Dan saya rasa itu terjadi bukan seperti yang sebelumnya tadi, bahwa itu bukan hanya terjadi di jemaat-jemaat yang itu saja ya, yang
ada dalam video itu, bukan. Tapi sejauh pengalaman saya, terlebih semisal saya ini kan gereja suku. Jadi sering terjadi hal yang demikian. Lalu ada maksud-maksud tertentu di balik mereka itu kasih barang-barang berharga itu ke dalam peti. Ada di balik itu. Tetapi walaupun nantinya kita tanyakan, mereka akan berdalil bahwa oh itu bukan karena kami takut, bukan. Tetapi sebenarnya dalam pikiran mereka itu sudah ada sebelumnya pra adat istiadat pikiran semacam itu. Karena juga agama suku ini dipengaruhi, bukan agama suku, gereja-gereja suku ini dipengaruhi oleh adat istiadat juga, dan kolaborasi akan hal itu memunculkan hal yang demikian. Jadi bijaklah kita menanggapi ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati baik pendeta itu maupun juga keluarga yang mengalami duka. Tuhan Yesus memberkati.